Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, tulisan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Maka setelah sebelumnya beliau memberikan nasihat kepada kita untuk memperhatikan apa saja yang memberikan manfaat dari pikiran kita. Maka setelahnya beliau memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya kita menjaga lisan atau ucapan-ucapan kita. Kata beliau, faslun al-lafadhah. Wa amma al-lafadhat, adapun ucapan-ucapan lisan, fahifdhuha bi alla yukhrija lafdhatan dha'i'atan, maka menjaganya, menjaga lisan atau ucapan itu adalah dengan tidak mengeluarkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia atau ucapan yang ada di dalamnya dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah. Ya alla yatakallama illa fi ma yarju fihi ar-ribha wa ziyadata fi dinihi, yaitu dengan tidak mengucapkan atau tidak berucap illa kecuali fima yarju fihi ribaha, kecuali pada apa yang diharapkan ada padanya itu ribah. Ribah itu keuntungan atau dimaknai di sini kebaikan, kemaslahatan. Wa ziyadata fi dinihi, dan bertambahnya kebaikan pada dinihi, agamanya. Fa idza arada ay yatakallama bil kalimati, maka jika dia ingin mengucapkan suatu kalimat, nadhara, maka dia harus melihat hal fiha ribhun wa faidatun am la, apakah ada di dalam ucapannya itu ribhun, manfaat, wa faidatun, faida, am la, atau tidak. Fa in lam yakun fiha ribhun amsaka anha, maka jika dia melihat tidak ada di dalamnya itu kebaikan atau manfaat, amsaka anha, maka dia menahan darinya. Dan ini kita rasakan semua perkara yang berat, karena menjaga lisan itu adalah perkara yang berat. Betapa mudahnya lisan kita berucap dengan ucapan-ucapan yang justru menambah dosa, menambah keburukan, dari ucapan-ucapan celaan atau ucapan-ucapan ghibah, membicarakan aib saudaranya. Maka ini perkara yang begitu beratnya kita untuk menjaganya. Wa in kana fiha ribhun, dan jika ada pada ucapan itu manfaat, nadhara, maka dia harus melihat lagi
Hal tafutu biha kalimatun ya arbahu minha. Apakah akan hilang atau luput suatu ucapan yang lebih manfaat darinya? Ini meskipun ada manfaatnya, tetap saja kata beliau, lihat apakah ada ucapan lebih baik dari itu? Apakah ada ucapan yang lebih manfaat dari itu? Fala yudayyi'uha bihadihi. Maka janganlah dia menyanyiakan baiknya ucapan itu bihadihi dengan ucapan ini. Artinya menimbang mana ucapan yang paling baiknya. Dan ini bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kadang ada kita tahu ucapan yang lebih bermanfaat. Akan tapi ketika kita memandang dari sisi yang lain, dari sisi kita mengkhawatirkan sesuatu, akhirnya kita lebih memilih ucapan yang lain. Padahal ucapan yang harusnya dia pilih itu ucapan yang paling banyak manfaatnya. Wa idza aradta an tastadilla, dan jika dia ingin untuk an tastadilla, beristidlal atau maknanya mencari tahu, ala ma fi qalbi, atas apa yang ada pada hati, fastadilla alaihi, maka hendaknya dia mencari tahu padanya biharakatil lisan, dengan harakat atau apa? Gerakan dari lisannya. Fa innahu yutalli'uka, maka gerakan lisan itu akan bisa mengetahuimu, ala ma fi qalbi, atau akan apa? Menyingkapmu atas apa yang ada di dalam hatinya. Sya'a sahibu am abah, apakah pelakunya itu menghendakinya atau tidak. Artinya dengan melihat ucapan kita, maka orang bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana kita mendengar ucapan fulan, ucapan seseorang, maka kita pun juga tahu, bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya. Maka seseorang bisa diketahui keadaan hatinya, seberapa jauh atau seberapa dalam ilmunya, seberapa bagus pemahamannya, itu dari ucapan yang kita ucapkan. Oh fulan itu orangnya misalkan sungguh penyabar, dia tidak mudah mencela orang-orang yang mencelanya atau menyakitinya, maka kita bisa tahu dari ucapannya. Sebagaimana kebalikannya, kita bisa tahu fulan itu mustajil, orang senang tergesa-gesa. Kadang ada sesuatu yang belum jelas permasalahannya, dia sudah berbicara dulu, maka kita bisa tahu keadaan hatinya. Dan ini membutuhkan tasabbut, kehati-hatian, membutuhkan mujahadah, membutuhkan tasabbur, tahallum. Kita berusaha untuk melatih kesabaran, melatih kesantunan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita. Sehingga beliau memberikan peringatan kepada kita, ucapanmu itulah apa yang menunjukkan pada keadaan hatimu. Dan ini tentunya sangat erat kaitannya dengan pemahaman seorang terhadap agamanya. Sebagaimana nasihat-nasihat yang akan datang setelahnya banyak sekali. Qala Yahya bin Mu'adz, telah berkata Yahya bin Mu'adz, al-qulubu kal kudur, hati-hati itu seperti kudur. Kudur itu jamak dari qadar. Apa qadar? Periuk. Periuk buat masak itu loh. Kalau sekarang panci, dandang. Kalau dulu namanya periuk ya. Itu biasanya terbuat dari tanah. Seperti periuk, tughli bima fiha, yang akan mendidihkan pada apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau dia air maka dijadikan mendidih itu ketika berada di dalam periuknya. Kata beliau, hati itu seperti periuk yang bisa mendidihkan apa yang ada di dalamnya. Wal asinatuha, dan lisan-lisannya magharifuha. Magharif itu jamak dari
Mikrofon. Apa mikraf? Mikraf itu alat untuk apa istilahnya? Menceduk itulah apa? Menciduk. Ya, centong atau apalah itu. Magharib zaman tadi mikraf, isim alat ini. Fandur ila rajuli, maka lihatlah kepada seseorang hina yatakallamu, ketika dia berbicara. Fa inna lisanahu, maka sungguh lisannya itu yaktarifu laka mimma fi qalbihi. Lisannya itu akan menciduk atau mengambil untukmu dari apa yang ada di dalam hatinya. Artinya kalau orang berucap itu artinya dia mengambil dari sesuatu dalam hatinya, sehingga orang akan bisa melihat keadaan orang itu di dalam hatinya. Apakah dia seorang yang ta'anni? Ta'anni itu orang yang berhati-hati dalam berucap, atau orang yang mustajil, orang-orang yang tergesa-gesa di dalam berucap. Khulwin wa hamidin, apakah yang diambil diciduknya itu sesuatu yang manis atau sesuatu yang pahit? Wa adbin wa ujajin, apakah sesuatu yang tawar atau sesuatu yang asin? Wa ghairi dzalika, dan selain dari hal tersebut. Wa yubayyinu laka, dan akan bisa menjelaskan kepadamu ta'ma qalbihi, rasa dari hatinya. Ta'am itu rasa. Iktirafu lisanihi, yaitu terciduknya lisannya atau menciduknya lisannya. Kama tud'imu bilisanika, sebagaimana engkau bisa merasakan dengan lisanmu ta'ma ma fil quduri, rasa apa yang ada di dalam periuk-periuk tadi, minat ta'ami, dari makanan. Kalau kita mau merasakan makanan yang ada di dalam panci atau periuk kan dicicipi, dimakan, maka sebagaimana halnya makanan, apa yang ada di dalam hati seseorang itu bisa dilihat di dalam ucapannya. Fatudrikul ilma bihaqiqati dzalika, maka engkau bisa mengetahui ilmunya itu dengan hakikat hal tersebut. Kadzalika tud'imu ma fi qalbi rajuli min lisanihi, sebagaimana engkau bisa merasakan apa yang di dalam hati seorang, min lisanihi, dari lisannya. Fataduqu ma fi qalbi min lisanihi, maka engkau bisa merasakan apa yang ada di dalam hatinya dari lisannya. Kama taduqu ma fil qidri bi lisanik, sebagaimana engkau bisa merasakan atau mencicipi apa yang ada di dalam periuk itu dengan lisanmu. Ya, kita bisa melihat itu sebagaimana nanti akan datang penjelasannya, perinciannya, keadaan para ulama. Ya, karena ilmunya dalam, mereka tidak sekedar hafal Al-Quran, akan tapi juga memahami makna-makna di dalamnya. Mereka tidak hanya sekedar menghafal hadis, akan tapi juga mentadaburi, memahami makna-makna di dalamnya, sehingga ilmu-ilmunya itu akan menjadikan apa? Menjadikan cambuk yang akan senantiasa memperingatkannya. Oleh karena itulah sering kita ingatkan pada diri kita semua, jangan seseorang melalaikan dari mengusahakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ilmunya bermanfaat. Jangan seorang melalaikan untuk memikirkan, memberikan apa? Tanbih, perhatian, ihtimam, bagaimana melihat apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmunya itu bermanfaat. Maka sudah berlalu penjelasannya, alhamdulillah. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat banyak sekali. Masih ada ingat apa saja? Akan semakin ditumbuhkan hati kita apa? Pengagungan kepada Allah. Akan semakin diperbaiki ibadah-ibadah kita, khusyuan kita. Ya, meskipun khusyuk tetap saja berat, akan tapi seiring dengan berjalannya waktu itu Allah perbaiki kita sedikit demi sedikit demi sedikit. Demikian juga Allah akan perbaiki akhlak-akhlak kita.
tingkah laku kita, budi pekerti kita, maka itu tanda dari ilmu yang bermanfaat. Ya mungkin selama ini kita kurang bersabar. Ya kadang ujiannya yang namanya bermuamalah, apalagi kita berkumpul dalam satu ma'had, kita beramal bareng-bareng, kita beramal soleh bersama-sama, yang namanya gesekan, permasalahan, perselisihan itu wajar terjadi di mana-mana seperti itu. Ya mungkin dulu-dulu atau kemarin-kemarin mungkin kita seperti mudah sekali itu, apa istilahnya, menganggap nasihat atau masukan sebagai celaan. Kita mudah sekali menganggap hal-hal yang kita tidak senangi sebagai tuduhan, sebagai menyikap aib kita. Akan tapi seiring dengan waktu, maka kita akan diperbaiki keadaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan hati kita. Semakin kita dipahamkan, semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang-orang yang bersabar, katakanlah dari celaan, dari kezaliman orang lain, maka sungguh akhir dari kesudahannya itu pasti perkara yang jauh lebih baik dan lebih indah. Tapi coba seandainya kita tidak diperbaiki keadaan hatinya oleh Allah, kemudian kadang kita mendengar celaan, kita langsung membantahnya. Mendengar celaan kita langsung melawannya. Bagaimana caranya membela diri kita? Maka seperti ini, kelak suatu saat kita akan merasakan tidak akan ada faedahnya. Ternyata faedah yang paling baik adalah bersabar di atas celaan atau mungkin kezaliman dari orang lain. Ya, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan hati kita, menjadikan kita lebih mampu yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Tidak perlu kita menyibukkan diri untuk membela diri kita, akan tapi Allah lah yang akan menjadikan hati-hati manusia, saudara-saudaranya itu untuk membela diri kita. Ini suatu yang pasti terjadi. Kalau kita sibukkan dengan melawan, membantah dan sebagainya, tidak akan ada selesai-selesainya. Sedangkan sifat keadaan manusia itu punya sifat asal apa? Hubbul intiqam. Apa artinya? Senang membalas. Kalau kita punya hujah sekalipun, hujah yang kita anggap paling kuat, kita balas saudara kita, dia pun pasti akan punya hujah lain untuk membalas kita. Nanti kita sibukkan lagi untuk membalas, tidak ada selesai-selesainya. Ya kalau memang tidak ada faedahnya kita membalas, maka kita diam. Maka kelak Allah yang akan membersihkan nama kita, Allah yang akan menjadikan hati-hati atau lisan-lisan saudara kita untuk membela diri kita. Sebagaimana apa yang terjadi di masa-masa fitnah dakwah. Bagaimana kadang fitnah dakwah itu menjadikan orang tidak bersabar, sehingga dia sibukkan dirinya untuk membantah di media, di apa saja itu, padahal sebetulnya tidak ada faedahnya. Sudah diam, beristighfar, mintakan ampun untuk saudara-saudara kita juga, maka itu hal yang paling bermanfaat. Baik. Wa bi hadis Anas al-marfu', disebutkan di dalam hadis Anas secara marfu', Rasulullah SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah atau tidak akan lurus keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya itu lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya itu menjadi lurus. Ya, kalau lisannya lurus maka hatinya akan ikut lurus. Kalau lisannya bengkok maka hatinya pun akan menjadi bengkok. Nah, hatta yastaqima, istiqamah itu fi'il mudhari mansub, amilnya apa? Amilnya apa? Nah, kadang kita mengatakan itu hatta, tapi yang benar amilnya adalah an mudmaratan wujuban. Jadi dia mansubnya karena an yang disembunyikan, wajib disembunyikan. Baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun
an-nasa an-nara. Nabi pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam neraka. Faqala al-fam wal farju, yaitu lisan dan faraj, lisan dan kemaluan. Qala at-Tirmidzi hadisun sahihun. Wa qad sa'ala Mu'adz an-nabiyya, sungguh Mu'adz telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil amali alladhi yudkhiluhul jannata, tentang amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga, wa yubaiduhu minan nar, dan bisa menjauhkannya dia dari neraka. Fa akhbarahu bi ra'sihi wa amudihi wa dirwati sanami. Maka kemudian Rasulullah mengkabarkan kepada Mu'adz tentang ra'sul amr, tentang pokok urusan. Apa ra'sul amr kalau di dalam hadisnya? Ra'sul amri al-Islam, wa amuduhu, amud apa amud? Tiangnya apa? As-salat. Wa dirwatus sanami, dan puncaknya adalah apa? Al-jihad fisabilillah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku kabarkan kepadamu dengan kunci dari semua perkara itu. Jadi 3 perkara yang agung seperti ini ternyata ada kuncinya. Nabi katakan, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kunci dari semua itu? Qala bala ya Rasulullah. Mu'adz mengatakan, mau ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani nafsihi, maka Nabi kemudian memegang lisannya sendiri. Tsumma qala, kemudian mengatakan, kuffa alaika hada, tahanlah atasmu lisan ini. Hada itu artinya hadal lisan. Faqala, maka Mu'adz kemudian bertanya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita ini sungguh akan diazab gara-gara apa yang kita ucapkan? Faqala sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yukibbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah, jadi hal di situ apa? Nafiyah. Hal kan apakah? Tapi situ apa? Nafiyah. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Kenapa hal dikatakan nafiyah? Karena ada illa di belakang. Dan tidaklah bisa menjerumuskan manusia di atas wajah-wajah mereka atau di atas tengkuk-tengkuk mereka kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali gerakan atau ucapan dari lisan-lisan mereka. Qala at-Tirmidzi hadisun sahih. Ini istilahnya hadisnya masih banyak. Wa minal ajib, dan termasuk di antara perkara yang mengherankan, anal insana, ini nasihat beliau Imam Al-Qayyim, anal insana, sungguh manusia itu, yahunu alaihi tahaffudhu wal itirazu, sungguh manusia itu bisa merasa mudah. Yahunu itu merasa ringan. Hana yahunu, terasa ringan baginya at-tahaffud, untuk menjaga, wal ihtirazu sama, tahaffud ihtirazu mana sama, min aklil haram, ringan baginya untuk bisa menjaga dari makanan haram atau memakan hal yang haram, wadzulmi, menjaga dari kezaliman, menzalimi saudaranya, wazina, menjaga dari zina, wasariqa, menjaga dari mencuri, wasyurbil khamri, dan minum khamr, wa minadaril muharram, dan menjaga dari memandang perkara yang haram, wa ghairi dzalika, dan selain hal tersebut, wa yas'ubu alaihi at-tahaffudu min harakatil lisani, sedangkan dia itu merasa berat, merasa sulit untuk menjaga dari gerakan lisannya. Jadi ada orang-orang yang begitu zuhud, begitu warak dalam kehidupan dunia, akan tapi kadang masih mudah tergelincir dengan lisannya. Hatta tara rajula, hingga engkau bisa melihat ada seseorang, yusharu ilai, yang diarahkan kepadanya, biddin, artinya dengan kebaikan agamanya, wazuti, dan zuhudnya, wal ibadati, dan kebaikan ibadahnya,
wa huwa yatakallamu bil kalimati min sukhtillah atau sakhatillah, dan dia malah berbicara dengan ucapan-ucapan yang termasuk dari kemurkaan Allah, la yulki laha balan, yang tidak pernah yulki itu dia lemparkan, laha padanya itu balan apa? Fikiran. Artinya kalau disimpulkan, ucapan-ucapan yang dimurkai Allah yang tidak pernah dia pikirkan atau dia tidak pernah sangka, dia tidak pernah terbesit dalam pikirannya. Yanzilu bil kalimatil wahidah, maka dia bisa terjatuh atau turun dengan satu ucapan saja. Minha darinya, ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib, dia bisa terjatuh lebih jauh dari apa yang ada antara jarak dari barat dan timurnya. Satu ucapan saja itu bisa menjadikan seorang terjatuh di dalam apa? Keburukan yang menjauhkan dari jarak antara timur dan barat. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in, dan berapa banyak engkau bisa melihat dari seseorang yang mutawarri', apa? Orang yang wara' anil fawahishi wa zulmi, dari perbuatan-perbuatan kekejian dan kezaliman. Tadi disebutkan az-zuhud, sekarang al-wara'. Zuhud sama wara' tingkatannya lebih tinggi mana ini? Kalau zuhud itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Zuhud itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Atau kalau wara' dia meninggalkan apa yang menjadikan keburukan pada agamanya. Ini beda antara zuhud dan wara'. Sudah? Dan berapa banyak engkau bisa melihat dari seseorang yang wara', dia artinya bisa meninggalkan perbuatan kekejian dan kezaliman, walisanuhu yafri fi a'radil ahya, sedangkan lisannya itu mencela atau terjatuh ke dalam celaan fi a'radil ahya, dari menjatuhkan apa? Kehormatan-kehormatan orang yang hidup, wal amwati, dan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi mencela orang-orang yang hidup dan juga kadang mencela orang-orang yang meninggal. Kok bisa orang meninggal dicela? Ya, ada orang meninggal aibnya dibuka, disebarkan. Maka ini mencela orang-orang yang sudah meninggal. Karena itulah termasuk di antara bentuk kekufuran kalau kita mencela para sahabat. Mereka sudah meninggal. Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kok kita orang yang hidup yang tidak ada jaminan keselamatan masih bisa mencela? Wala yubali ma yaqul, dan dia tidak mempedulikan apa yang dia ucapkan. Wa idza aradta an ta'rifa dzalik, dan jika engkau ingin mengetahui hal tersebut, fandur ila ma rawahu Muslimun fi sahihi min hadis Jundub bin Abdullah, maka lihatlah kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Jundub bin Abdullah. Beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, berkata seorang, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata seorang laki-laki, seorang hamba, itu ucapan yang lancang, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Jadi kalau fi'il mudhari itu maknanya istiqbal, antum artikan tidak akan saja. Akan atau tidak akan, ini kan nafi, berarti maknanya apa? Tidak akan. Kalau maknanya istiqbal langsung aja diartikan tidak akan. Faqala Allah azza wa jalla, maka ketika Allah mendengar ada hamba yang mengucapkan seperti itu, maka Allah pun berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya
anni la aghfiru li fulan. Siapa tadi orang yang bersikap lancang kepadaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Jadi Allah murka, Allah marah kalau ada orang yang mendahului ketetapan hukumnya. Ketetapan apa? Takdirnya. Meskipun itu bisa jadi didorong oleh kecemburuan agamanya. Lihat orang setiap hari mabuk-mabukan, atau orang-orang yang senang berzina, orang-orang yang kerjanya mencuri, mencopet, maka tidak boleh, meskipun karena dorongan kecemburuan terhadap agama kita, kemudian kita mengatakan wallahi la yaghfiru li fulan, demi Allah orang seperti ini itu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka ucapan seperti ini ucapan yang berbahaya. Karena Allah setelahnya akan mengatakan, kalau ada hambanya mengatakan seperti ini, Allah akan mengatakan, siapa tadi hamba yang lancang kepadaku, mengatakan Allah, aku tidak akan mengampuni si fulan. Maka kemudian Allah berfirman, qad ghafartu lahu wa abadtu amalak. Sungguh aku telah mengampuni dia si fulan, dan aku telah menghapuskan amal-amalmu, dan aku telah menghancurkan amal-amalmu. Jadi hanya sekedar sebab ucapan seperti itu saja berbahaya. Oleh karena itulah termasuk di antara nasihat yang hendaknya senantiasa kita perhatikan, nasihat para ulama. Ada sebagian di antara mereka mengatakan, janganlah sekali-kali engkau keluar rumah dalam keadaan engkau merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, ini kan nasihat berat ya, nasihat susah sekali itu. Janganlah engkau sekali-kali keluar rumah dalam keadaan hatimu itu merasa lebih baik daripada yang lain, atau merendahkan yang lain, atau malah mencela, memburukan yang lain. Ini jangan sekali-kali. Sehingga kadang kapan seseorang itu dia tidak terjaga keadaan hatinya itu, sehingga mungkin hanya karena kecemburuan kepada agamanya, kemudian dia karena membenci suatu perbuatan buruk, akhlak yang buruk, kemudian dia berani menghukumi seseorang. Oh, orang seperti ini itu tidak akan masuk surga, tidak akan diampuni Allah. Orang seperti ini tidak ada manfaatnya. Maka seperti ini ucapan-ucapan yang berbahaya. Sekedar kita mencela dalam hati saja itu perkara yang buruk, dan pasti kita akan dibalas. Sekedar ucapan hati, apalagi diucapkan dengan lisan. Semua itu ucapan keburukan, baik di lisan atau di dalam hati, semua akan dibalas. Dan dibalasnya sekarang juga di dunia ini. Cuman kadang kebanyakan kita tidak merasa kalau kita ini sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ucapan kita. Masih ingat apa yang diucapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Apa kata beliau kepada murid-muridnya? Hurrimtu qiyamal laili khamsata ashhur. Apa artinya? Aku diharamkan, aku dihalangi untuk bisa qiyamul lail selama 5 bulan. Terus ketika ditanya sama murid-muridnya, apa sebabnya bisa seperti itu? Kuntu, kata beliau, adkhulul masjidah wa ara rajulan yabki fi salatihi. Dulu aku pernah itu masuk ke dalam masjid dan aku melihat ada seorang yang menangis dalam salatnya. Summa yaqulu fi qalbi. Kemudian aku mengatakan di dalam, summa aqulu fi qalbi huwa murai. Ini orang riya saja. Dia nangisnya karena apa? Riya. Padahal beliau mengucapkan dengan lisan atau tidak? Tidak. Beliau cuma ucapkan di dalam hati itu. Dan beliau tahu hukumannya, akhirnya datang kepada beliau. Sekarang apa jadinya seandainya kita mengucapkan dengan lisan kita? Memang ini keadaan para ulama. Kalau para ulama dihukum karena dosa mereka itu pasti, atau kebanyakan apa? Kebanyakan mereka itu tahu dosa-dosanya. Beda dengan kita. Ketika kita dihukum kadang tidak sadar,
Giliran sadar bingung, ini dosa yang mana? Saking banyaknya. Ini dosa yang mana ya? Waduh, dosa yang mana ini kok diuji seperti ini, diberi musibah, harta hilang, atau mungkin kena musibah kecelakaan. Ini dosa yang mana? Tidak tahu, bingung kita. Tapi para ulama tahu ketika mereka dihukum oleh Allah, sebagaimana apa yang diucapkan oleh salah seorang ulama juga, seorang tabi'ut tabi'in kalau tidak salah. Beliau seorang alim, berilmu, sekaligus seorang berdagang. Beliau berdagang minyak zaitun. Nah, suatu hari beliau kena musibah. Minyak zaitun yang ada di bejananya itu kemasukan tikus mati. Kalau beliau tidak punya ilmu, ya tikus dibuang, dia jual zaitunnya. Tapi kalau beliau berilmu kan beliau takut, beliau buang itu minyak zaitunnya, rugi banyak itu. Setelah itu beliau berpikir, ini pasti karena ucapanku dulu. Aku pernah mengatakan kepada seseorang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Gara-gara itu beliau dijadikan bangkrut itu. Masya Allah. Ini kalau para ulama setiap kali ditimpa musibah mereka tahu dosanya. Beda dengan kita ini. Karena kita sendiri tidak sadar. Sedang dihukum, ditimpa musibah, kita tidak sadar. Ketika kita malas baca Quran, kita malas atau berat qiyamul lail, atau tidak menjaga zikir-zikirnya, atau mudah melakukan satu dosa, maka itu sebenarnya hukuman kita. Akan tapi kebanyakan kita tidak sadar. Kita sadarnya kalau hartanya hilang. Harta hilang baru sadar, oh ini musibah, atau sakit, atau kecelakaan baru sadar. Tapi hukuman-hukuman yang mungkin sering kita ditimpa, akan tapi kebanyakan kita tidak sadar. Baik. Fahadal abidu, maka hamba ini alladzi qad abadallah, yang sungguh telah beribadah kepada Allah, masya'a, apa yang dia kehendaki, ayat Buddha untuk beribadah kepadanya, bitat hadil kalimatul wahid, maka dihapuskan dengan apa? Satu kalimat ini saja, amaluhu, amal-amalnya dihapuskan atau dihancurkan dengan kalimat-kalimat atau apa? Jadi lebih baik maklum saja ya. Ahbatat hadil kalimatul wahida amalahu kullahu. Jadi maklum saja ini. Maka satu kalimat ini bisa menghapuskan amal-amalnya seluruhnya, hanya gara-gara apa? Ucapannya. Sering kita nasihatkan pada diri kita, meskipun kita melihat orang yang buruk pun di hadapan kita, jangan sekali-kali mencela. Jangan sekali-kali mencela, karena setiap orang itu pasti diberi hikmah kebaikan oleh Allah yang kita tidak tahu. Seburuk apapun seorang dalam pandangan kita, pasti diberikan hikmah atau kebaikan kita mungkin tidak tahu. Ya bisa jadi itu perkara yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sedangkan kita jaminan kita bisa menyelamatkan kita dari azab Allah? Mungkin kita tidak tahu ternyata dia sering menyantuni anak yatim. Kita tidak tahu ternyata dia sering bersedekah. Kita tidak tahu ternyata dia punya amalan-amalan tersembunyi. Sedangkan kita tidak ada yang bisa kita jadikan jaminan. Kemudian fi hadis Abi Hurairah nahwa dalik, di dalam hadis Abu Hurairah semisal hal tersebut, summa qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Ketika selesai menyampaikan hadis, maka Abu Hurairah kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya, maka dia telah berbicara di satu kalimat yang bisa membinasakan atau menghancurkan dunia dan akhiratnya. Fi sahih fi hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Sungguh ada seorang hamba yang kelak akan berbicara dengan satu kalimat termasuk dari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak pernah dia terbetik dalam pikirannya. Yarfa'uhu biyad darajat, maka Allah angkat itu. Angkat dia beberapa derajat dengan sebab ucapannya itu. Ya, mungkin suatu saat ada seorang berucap, ternyata ucapannya itu memberikan faidah. Mungkin dia mengislahkan saudaranya, atau dia menasihati saudaranya, memberikan saudaranya ternasihati, kemudian tidak terjadi pertumpahan darah dan sebagainya, tidak terjadi pertikaian, itu menjadikan sebab Allah mengangkat derajatnya. Wa innal abda, dan sungguh ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, sungguh dia akan mengucapkan suatu ucapan termasuk dari kemurkaan Allah, la yulkillaha balan, yang tidak pernah terbetik dalam pikirannya, yahwi biha fi nari jahannam, akan bisa menjerumuskan dirinya dengan ucapan itu di dalam neraka jahannam. Wa inda muslimin innal abda la yatakallamu bil kalimah, sungguh ada seorang hamba yang akan berbicara dalam satu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha, ini maknanya sama ma la yulkilaha balan, apa yang tidak jelas baginya, apa yang ada pada ucapan itu, yahwi biha fi nar, atau dia tidak sadar dengan ucapannya itu, maka bisa menjerumuskan dengan ucapan itu di dalam api neraka, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dari apa jarak antara timur dan baratnya. Apalagi di zaman sekarang, ucapan sekarang tidak ucapan lisan, tapi ucapan pada jari jemari kita. Nah, kalau lihat Twitter, Facebook, apalagi Instagram, itu kalau sudah orang tidak punya agama, tidak punya rasa takut, ya jangankan pernah baca hadis seperti ini, ya bisa jadi urusan-urusan pokok-pokok agama saja tidak tahu, sehingga dengan ringannya dia menyebarkan berita hoax, memfitnah, menyebarkan fitnah kebencian dan sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan itu. Seandainya terjadi pertikaian, perselisihan, atau diikuti oleh orang-orang banyak ucapan keburukannya itu, kira-kira apa yang akan dia dapatkan kelak pada hari kiamat? Ini kan sesuatu yang berbahaya. Kemudian wa inda Tirmidzi, dari riwayat Imam Tirmidzi min hadis Bilal bin Haris al-Muzanni, dari hadis Bilal bin Haris al-Muzanni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum liyatakallamu bil kalimah min duanillah ma yadunu an tabluqa ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Ini maknanya yang bersama dengan hadis yang di atas. Sungguh salah seorang di antara kalian akan berbicara satu ucapan termasuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia tidak sangka bisa mencapai apa yang telah mencapai. Kemudian Allah tulis baginya dengan ucapan itu keridhaannya sampai hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min saqati la yadunu an tablugha ma balagat fayaktubu lahu biha saqatahu ila yaumi yalqahu. Nah, sungguh ada salah seorang di antara kalian akan berbicara satu ucapan termasuk dari kemurkaan Allah, apa yang dia tidak menyangka akan bisa mencapai seperti itu, maka kemudian Allah menulis baginya, termasuk dia menulis bagian dengan ucapan, dengan sebab ucapan itu kemurkaannya sampai hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Alqamah yaqul, dan dulu Alqamah itu pernah mengatakan, kam min kalamin, berapa banyak dari ucapan, qad mana'anihi hadisu Bilalin bin Haris. Nah, kalau ini baru ulama. Kalau ini baru ulama. Berapa banyak dari ucapan yang sungguh telah menghalangiku untuk mengucapkannya hadis Bilal bin Haris ini. Ya, karena beliau mendengar hadis Bilal Haris ini, akhirnya kalau mau berucap itu mikir. Karena ingat hadis ini, kalau mau berucap itu jadi mikir. Mau berucap, ya ini manfaat atau tidak ini? Menyakiti hati orang lain atau tidak? Menimbulkan permusuhan atau tidak? Merugikan atau tidak? Maka inilah yang hendaknya kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat. Baik. Tolong diadain dulu. Kita habiskan bab ini sekalian saja. Oh, banyak sekali ternyata. Panjang ya? Tidak nyanda.
Baik. Maka setelahnya ini teguran dari Rasulullah SAW untuk sahabat-sahabatnya yang mudah mentazkiyah. Fi jami' Tirmidzi aidan min hadis Anas qala tuwfiya rajulun minas sahabah, telah meninggal seseorang dari sahabat. Faqala rajulun, maka ada seorang mengatakan absyir bil jannah, bergembiralah engkau dengan surga. Absyir itu artinya bergembiralah. Kalau basyir, berikanlah kabar gembira. Bergembiralah engkau dengan surga. Maka berkata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika?" Apa artinya? Wa ma yudrika itu apa yang sampai kepadamu? Apa yang menjumpaimu? Ini mananya. Tapi kita artikan apa? Wa ma yudrika, dari mana kamu tahu? Ini seakan-akan Rasulullah mengatakan apa? Wa ma yudrika, dari mana kamu tahu? Fala'allahu taqallama fima la ya'ni. Maka mungkin saja bisa jadi dia telah berbicara dengan apa yang dia tidak perhatikan. Au bakhila bima la yunqisu, atau dia bakhil, menahan diri dari apa yang tidak mengurangi hartanya. Wa fi lafdin inna gulaman ustushhida yauma Uhud. Sungguh ada seorang anak muda yang mati syahid di dalam perang Uhud. Wa wujida ala batni sakhratun marbutatun minal ju'. Maka didapati ada pada perutnya itu sakhratun marbutah. Jadi tali yang diikat, minal ju' karena lapar. Min itu berarti min sababiyah. Minal ju'i bisababil ju'. Famasat ummuhu aturaba an wajhihi. Maka kemudian ibunya mengusap debu dari wajahnya. Wa qalat hani'an laka ya bunayya lakal jannah. Bergembiralah engkau, untukmu wahai anakku, lakal jannah, untukmu surga. Faqala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudriki?" Dari mana kamu tahu? La'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Bisa jadi dia dulu mengucapkan ucapan yang dia tidak perhatikan, dia tidak berhati-hati padanya, wa yamna'u ma la yadurru, dan dia menghalangi dirinya dari apa yang tidak membahayakannya. Artinya harusnya bisa beramal, maka tapi dia tidak mau beramal. Sahih min hadis Abu Hurairah yarfa'u, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara kebaikan, atau kalau tidak bisa berbicara kebaikan, aw liyasmut, maka hendaknya dia diam. Wa fil hadits Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa idza syahida imra'an falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika dia mempersaksikan seseorang, maka hendaknya dia berbicara kebaikan atau dia diam saja. Jangan mudah untuk mencela atau menuduh saudaranya sesuatu yang dia tidak tahu, yang akhirnya malah menjadi sebab dia terjerumus ke dalam api neraka. Wa dzakara Tirmidzi bi isnadin sahih annahu qala min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Termasuk dari kebaikan keislaman seseorang adalah dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang dia tidak ketahui, apa yang dia tidak bermanfaat untuknya. Jadi yakni itu bisa bermakna bermanfaat untuknya. Wa an Sufyan bin Abdillah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah SAW, qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun tentangnya setelahmu. Qal qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan terjadi pada diriku? Ma akhwafu itu apa yang paling engkau takutkan, apa yang engkau takutkan padaku. Artinya apa yang engkau paling takutkan terjadi pada diriku. Fa akhadha bi lisani nafsihi, maka Rasul kemudian memegang lisannya sendiri. Tsumma qala hada, kemudian beliau mengatakan ini. Faidah sudah berlalu.
Kalau ada seorang sahabat bertanya sesuatu yang umum, kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan sesuatu yang khusus, itu menunjukkan keadaan sahabat itu. Berarti Rasulullah tahu, tentunya melalui malaikat Jibril atau melalui apa yang beliau pahami dari sahabatnya ini, bahwa sahabat ini kurang berhati-hati di dalam menjaga lisan. Makanya beliau menasihati langsung dengan sesuatu yang berkaitan dengannya hanya. Termasuk apa yang ditanyakan dalam hadis Arba'in Nawawi hadis 16 itu. Ya Rasulullah ausini, kata Rasulullah apa? La taghdab. Jangan engkau marah, karena Rasulullah tahu ini sahabat pemarah. Jadi ketika minta wasiat langsung dinasihati berkaitan dengan kekurangannya. Ya, demikianlah keadaan para sahabat. Mereka juga memiliki kekurangan atau aib yang berbeda-beda. Wa an Ummu Habibah zaujun Nabi anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kullu kalami ibni Adam alaihi la'lahu. Setiap ucapan anak keturunan Bani Adam alaihi la'lahu. Apa artinya? Kalau Rasulullah mengatakan alaihi la'lahu, alaihi berarti artinya apa? Merugikan atau membahayakan dirinya, la'lahu, tidak memberikan manfaat untuknya. Ini kalimat ringkas dalam bahasa Arab. Jadi ala itu keburukan, lahu, lam, lahu itu kebaikan. Illa amron bima'ruf au nahyan an munkar, kecuali memerintahkan kepada perkara kebaikan dan melarang dari perkara kemungkaran. Au dzikrallahi azza wajal, atau berzikir kepada Allah azza wajal. Sebagaimana hadis yang semakna dengan ini, ad-dunya mal'unah. Ini lebih apa? Lebih tandas lagi. Dunia itu dilaknat, kata Nabi SAW. Kecuali apa? Kecuali orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa fi hadisin akhar, idza asbal abdu, jika ada seorang hamba di pagi harinya, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka sungguh anggota tubuhnya seluruhnya itu mengingkari lisannya. Takul, maka anggota tubuhnya akan mengatakan ittaqillah kepada lisannya itu. Ini hadis sahih. Kalau hadis sahih pasti terjadi atau tidak? Terjadi. Semua anggota tubuh kita akan menegur lisan, memperingatkan lisan kita. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, fina, pada urusan kami, fa inna manahnu bik, karena sungguhnya kami ini keadaannya baik buruknya itu tergantung kamu. Maksudnya seperti itu. Fa inna manahnu bika, maka sungguhnya kami ini baik buruknya tergantung kamu wahai lisan. Fa idza istaqamta istaqamna, jika kamu lurus maka kami pun lurus. Wa idza wajajta wajajna, jika kamu bengkok maka kami pun akan bengkok. Wa qad kana salafu yuhasibu ahaduhum nafsahu fi qawlihi yaumun harrun wa yaumun baridun. Masyaallah ini. Dan sungguh dulu salaf biasa mereka itu menghisap, salah seorang di antara mereka itu menghisap dirinya pada ucapannya. Ketika dia mengatakan, ini hari kok panas banget, ini kok hari dingin banget. Walaqad ru'ya ba'dul akabir min ahli ilmi, dan sungguh telah ditampakkan sebagian dari para pembesar dari kalangan para ahli ilmu fin naum, di dalam tidurnya, yaitu di mimpinya. Fasu'ila an hali, maka ditanyakan tentang keadaannya. Faqala ana mauqufun ala kalimatin qultuha. Jadi ada seseorang itu pernah tidur bermimpi ketemu dengan ulama sebelumnya yang sudah meninggal. Maka kemudian ditanyakan tentang keadaannya. Maka ulama yang sudah meninggal ini, si alim ini mengatakan, ana mauqufun ala kalimatin qultuha. Aku ini ditahan gara-gara satu ucapan yang aku telah mengucapkannya. Qultu, aku mengatakan, ma ahwajun nasu ila ghaisin, betapa butuhnya manusia itu kepada hujan. Mungkin pada saat itu kan kemarau. Terus ada seorang alim ini, seorang alim, tingkatannya seorang alim. Kalau bukan alim mungkin tidak sampai seperti ini. Ada seorang alim yang mengucapkan ini, betapa butuhnya manusia itu kepada hujan. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, artinya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa ma yudrik,
Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Atau dari mana kamu tahu manusia itu butuh hujan? Ana a'lamu bil maslahati ibadi. Aku ini lebih tahu tentang kemaslahatan hamba-hambaku. Maksudnya apa? Dikasih kemarau itu buat peringatan. Buat peringatan manusia, kaumnya pada saat itu, itulah musibah teguran dari Allah. Hanya gara-gara seorang alim mengatakan ma'awajun nasu ila ghais. Betapa butuhnya manusia itu kepada ahwaja ya. Ma'ahwaja an-nasu ila ghaisin. Karena ini mata ajubiyah. Betapa butuhnya manusia itu kepada hujan. Itu saja ditegur oleh Allah. Ma yudrik. Dari mana kamu tahu? Ana alam maslahati ibadi. Aku lebih tahu terhadap kemaslahatan hamba-hambaku. Tak timpakan kemarau seperti itu biar mereka banyak bertaubat, beristighfar, maksudnya gitu. Kalau langsung diberi hujan itu bisa jadi keburukan untuk mereka. Mereka akan terus-menerus di dalam kelalaiannya. Ya sekedar batin seperti berucap seperti ini saja ditegur oleh Allah. Subhanallah. Ini kalau bukan para ulama ya tidak akan sampai mencapai derajat seperti ini. Karena semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin tahu keburukan-keburukan amalnya. Wa qala ba'du sahaba li jariyati yauman. Telah berkata sebagian para sahabat kepada budak perempuannya pada suatu hari, hati as-safara na'basu biha. Ini maksudnya hati itu apa? Atini. Ini isim fi'il. Hati berikan kepadaku as-safara. Safara itu makanan itu. Na'basu biha, yang aku bisa bersenang-senang dengannya. Abas itu artinya bersenang-senang saja. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, astaghfirullah ma atakallamu bil kalimatin illa wa ana akhtamuha wa azumuha ila hadil kalimah kharajat minni bi ghairi khitamin wala zimamin. Maka sekedar ucapan kepada budak perempuannya itu, berikan kepadaku makanan itu, aku ingin bersenang-senang dengannya. Kemudian beliau mengucapkan astagfirullah. Aku tidak pernah mengucapkan suatu ucapan kecuali aku berusaha untuk akhtamuha. Khitam itu apa? Mengendalikannya, kayak kuda itu, mengendalikan kudanya. Wa azumuha sama. Ila hadil kalimat, kecuali kalimat ini saja. Berarti selama ini beliau menjaga betul ucapannya ya. Sampai ucapan seperti ini aja beliau istighfar, coba bayangkan. Kalau kita kan biasa sama istri, ini panganannya goreng misalkan, nyuruh-nyuruh maksudnya gitu. Ini para ulama ngomong seperti ini saja istighfar ini. Kita bisa jadi lebih buruk, jauh lebih buruk dari ucapan ini kita tidak istighfar. Kharajat minni, telah keluar dariku bi ghairi khitamin wala zimamin, tanpa terkendali. Au kama qala, atau sebagaimana apa yang dia ucapkan. Panjang. Cukup dulu saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada? Agak keras sedikit antum ngebas suaranya. Nah. Itu pasti. Kalau kita masih belum berhati-hati, masih muda untuk tergelincir lisan, itu berarti ilmu kita belum bermanfaat. Karena kita semua hafal ayat ini. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Atau hadis-hadis yang kita baca tadi. Atau di dalam hadis dalam surah Qaf, apa itu? Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Kita hafal ayat-ayat yang membicarakan tentang kenikmatan lisan, tetapi ternyata kita masih belum bisa menjaga lisan. Ya berarti Allah belum menjadikan ilmu kita bermanfaat. Artinya belum bermanfaat dari sisi itu. Dari situ belum bermanfaat. Ya, oleh karena itulah ya banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah untuk minta ilmu yang bermanfaat. Ya paling tidak kita cari sebab dengan duduk belajar seperti ini, mendengar peringatan dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya semoga sedikit banyak menjadikan
tahdir, tanbih, peringatan untuk kita untuk berhati-hati di dalam berucap. Maksudnya seperti itu. Meskipun nanti tergelincir lagi, meskipun nanti lupa lagi ya, tapi ya semoga Allah senantiasa membimbing kita. Karena ketika Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat, itu Allah yang menegur kita langsung. Jadi seakan-akan ilmu itu seperti cambuk. Kita mau berucap, itu seperti ada ingatkan itu. Siapa yang mengingatkan? Ya Allah. Seperti ada yang mengingatkan. Ini antum mau ngomong kayak gitu tuh baik atau tidak? Faedah atau tidak? Itu biasanya seperti itu terasa. Tapi tetap saja kadang dalam banyak hal kita masih mudah tergelincir dalam kesalahan. Ya, semoga Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat dan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.